Pekanbaru. Ya, ini dia kita melihat ujian sebenarnya bagi Persib Bandung, di mana waktu hanya tersisa 45 menit. Dan menarik juga untuk ditunggu apakah respons dari pelatih Jaya Hartono atas kemandulan timnya. Kita tahu masih ada seorang Christian Gonzalez dan juga jangan lupa Erlangga Sucipto yang juga salah satu pemain yang direkrut oleh Jaya Hartono dari Delta Sidoarjo. Kedua pemain ini saya pikir tidak ada salahnya dimasukkan untuk mencoba membantu Persib mencetak gol. Haryono mencoba membantu serangan. Suchao Nuknum berikan pada Wildansyah, angkat ke dalam kotak penalti. Gilang Angga ada di sana. Haryono berikan pada Hilton Moreira, angkat ke dalam kotak penalti. Percobaan dari luar kotak penalti oleh Haryono, melenceng jauh. Tendangan ke gawang, tendangan gawang, Dede Sulaiman. Muhammad Junaidi. Dapat direbut oleh Haryono. Kembali pemain-pemain Persib mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ya, Erlangga Sucipto dipersiapkan sepertinya oleh Coach Jaya Hartono yang bertugas untuk menggedor pertahanan dari PSPS Pekanbaru yang begitu disiplin, menempatkan 4-5 pemainnya dalam kotak 16 saat diserang oleh Persib Bandung. Wildansyah, Suchao, usaha melewati pemain-pemain PSPS yang begitu disiplin. Ya, kita bisa melihat tadi bagaimana para pemain PSPS begitu fokus terhadap bola yang mengalir di lapangan hijau, sehingga mereka begitu determinan untuk menghentikan setiap aliran bola yang masuk ke daerah penalti mereka. Sedangkan kita melihat kalau di lini depan praktis mereka hanya mengandalkan seorang M. Isnaini maupun Herman Zumafo. Karena kita tahu kedua pemain ini juga memiliki skill individu yang cukup baik untuk mengganggu lini pertahanan Persib. Ya, kita melihat, namun di sini tampaknya Herman yang melakukan pelanggaran. Handsball terlebih dahulu. Hakim garis menyatakan Christian Rene Martinez, Bolivian yang bermain di Liga Indonesia. Budi Sudarsono, Cyril, Suchao Nuknum, masuk kepada, dan kali ini Hilton Moreira. Bukan sebuah pelanggaran. Wasit Suwandi mengatakan play on. Cyril sana. April Hadi. Eka Ramdhani. Gilang Angga dan Nova Arianto yang mencoba membantu serangan dari sisi kanan. Ya, itu adalah inisiatif yang baik dari Nova untuk membantu rekan-rekannya. Memang harus ada opsi yang lain bagi Persib Bandung selain hanya mengandalkan di sini Budi Sudarsono dan juga Hilton yang kita melihat belum mampu berbuat. Kembali peluang yang hilang dari Persib Bandung, meskipun di sana Suchao yang melakukan penetrasi ke kotak penalti, dan sungguh sebuah duel yang luar biasa antara para pemain belakang Pekanbaru, antara lain Banaken, Daniel Junaidi dan juga Edi Sibung, dengan Hilton ataupun Budi Sudarsono. Praktis kita melihat Budi hanya memperoleh 2 peluang sepanjang 50 menit ini.
Bahkan Hilton hanya memperoleh 1. Sebuah rasio peluang yang sangat miskin dari kedua pemain ini. Dan juga sebuah kinerja yang impresif dari lini belakang PSPS. M-90 bekerjasama dengan Emil Sana. Cyril Sana dan M-90. Gol! Gol! Gol kelima dari M-90 dicetak di kandang Persib Bandung. Merubah kedudukan untuk sementara 0-1 untuk PSPS Pekanbaru. Ya, inilah yang ditakutkan tentunya bagi Persib Bandung. Kita melihat pada saat mereka begitu frustrasi untuk mencetak gol ke gawang PSPS, kita melihat melalui sebuah proses serangan balik, Cyril tadi kita melihat memberikan bola, dan juga di sini kita melihat bagaimana rebound dari seorang M-Isna ini begitu baik dalam hal mencetak gol. Sebelumnya kita melihat Ade Chandra yang hampir mencetak gol, dan meskipun di sana ada para pemain belakang Persib Bandung, namun tampaknya mereka pun sedikit kebingungan untuk mengawal daerahnya, dan kita melihat ini adalah sebuah tamparan yang cukup telak bagi Persib Bandung di hadapan pendukungnya sendiri, dan sangat menarik untuk melihat bagaimana respons dari Persib Bandung atas gol kelima seorang M-Isna ini yang ia cetak di pertandingan sore hari ini. Sebuah tontonan klasik counter attack. Ya, sebuah pukulan yang sangat telak tentunya di hadapan Boboto Bandung yang memenuhi Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung sore ini. Dan dimasukkanlah Erlangga Sucipto untuk menambah daya gendor dari Persib Bandung untuk menggantikan Wildansyah. Dan sekali lagi M-Isna ini berhasil mencetak gol untuk pertandingan kali ini di menit ke-50 tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1 lewat sebuah kerjasama dengan Cyril Sana dan juga Ade Chandra Kirana tadi. Dan tentunya pemain-pemain Persib diharapkan untuk lebih konsentrasi, mengejar ketinggalan di sisa kurang dari 40 menit lagi. Eka Ramdhani sendiri, Eka Ramdhani, gol! Gol! Eka Ramdhani hanya bertahan tidak kurang dari 3 menit. Pemain Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan lewat kaki Eka Ramdhani. Ya, 1-1. Ya, kita melihat sebuah skema permainan yang sangat rapi yang digalang oleh para pemain Persib Bandung, di mana Eka Ramdhani begitu bebas kita melihat untuk mencetak gol, dan peran kita melihat utama di sini adalah seorang Hilton yang menarik perhatian seorang Banaken Basoken, dan juga kita melihat umpan yang begitu cermat kepada Eka yang kita tahu tidak akan meleset dengan jarak sedemikian dekat dengan gawang seorang Dede Sulaiman. Kita melihat bagaimana dinginnya seorang Eka Ramdhani untuk melakukan finishing dari sudut yang tidak begitu mudah. Ya, semakin seru tentunya dan semakin naik tensi dari pertandingan kali ini. Setelah Eka Ramdhani berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-53 tadi. Semakin terbuka kita melihat permainan. Ya. Umpan mendatar kepada Cyril Sana. Hilton Morera yang membantu pertahanan kali ini. Tembak langsung. Masih melebar di sisi kanan gawang dari Dede Sulaiman. Sebuah percobaan dari Eka Ramdhani. Kalau kita melihat, Bung, sedikit reflektif sebenarnya. Ya, memang kita melihat sebenarnya mengenai Daniel Junaidi ya, pemain Pekanbaru. Ya. Namun tidak jelas bagaimana wasit tidak memberikan sebuah sepak pojok, dan kita melihat ya di sini kebutuhan Persib akan opsi dari lini kedua dijawab oleh seorang Eka Ramdhani, di mana ia berhasil melakukan terobosan ke lini pertahanan PSPS untuk mencetak gol. Ade Chandra angkat ke dalam kotak penalti yang dituju oleh Cyril Sana di sana. Eka Ramdhani, Budi Sudarsono, Erlangga Sucipto.
Eka Ramdhani. Eka Ramdhani kembali dan masih membentur misar gawang. Hilton Morera kerjasama 1-2 tadi dengan Budi Sudarsono. Terlihat Bung, dengan masuknya Erlangga Sucipto sedikit merepotkan pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat di sini mungkin yang lebih sentral adalah beraninya seorang Eka Ramdhani yang tidak lagi bermain di tengah, namun ia sangat berinisiatif untuk bermain menyerang. Hampir kita melihat mencetak gol mengenai tiang dalam, dan sayang bola tersebut tidak bergulir ke dalam gawang, namun kembali keluar gawang. Ade Suhendra, Cyril sana. Ya, ini juga kita melihat sebuah peluang yang sangat berbahaya di mulut gawang Kosin. Kita melihat tadi bagaimana seorang Cyril Shana bisa memperoleh ruang gerak untuk melakukan syuting. Satu antisipasi yang diperlukan tentunya dari para pemain belakang Persib Bandung agar mereka tidak lagi termakan serangan balik yang dilakukan sebelumnya oleh Cyril Shana, di mana akhirnya bola berhasil dicetak oleh seorang M. Isnaini. Suchao Nuknum, percobaan dari luar kotak penalti. Tendangan keras dilepaskan oleh Suchao Nuknum, masih melebar di sisi kanan. Suchao Nuknum yang telah mencetak 1 gol untuk Persib Bandung saat melawan Pelita Jaya. Mantan pemain TOT Thailand atau Telkom of Thailand. Ya, memang Persib bermain dengan 3 striker setelah masuknya seorang Erlangga Sucipto. Namun kita melihat justru 3 striker ini memberikan sebuah inisiatif bagi Eka Ramdhani untuk melakukan support dari lini tengah. Sehingga kita melihat di 5 menit terakhir pada saat Erlangga masuk, Eka lebih berani berada pada lini depan. Sedangkan kita juga melihat hilangnya peran seorang Budi Sudarsono. Belum jelas di mana Budi bermain, mungkin dia bermain sebagai target man di tengah. Sedangkan Erlangga dan juga Hilton yang bermain melebar. Bola telah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Sebuah kontrol dari Suchao Nuknum. April Hadi mulai serangan dari bawah. Cyril Shana. Herman Zumafo. Wow, Ya, berhasil melewati Hilton Morera. Herman Zumafo mencoba melewati Nova Arianto. baik sekali Nova. Ya. Kita melihat melakukan safety first. Ia sadar memang bahwa figur seorang Herman Zumafo memang lebih dominan, sehingga ia tidak ingin mengambil resiko dan mengamankan bola dengan melakukan out ball. April Hadi. Daniel Junaidi langsung ke depan tadi. Kali ini Haryono. Hilton Morera. Ya, kerjasama yang cukup baik. Budi Sudarsono dan juga Eka Ramdhani. Suchao Nuknum terlalu deras. Umpan ke dalam kotak penalti tadi. Ya, Coach Jaya Hartono yang tentunya sangat-sangat ingin pada pertandingan kali ini menghasilkan poin penuh. Ya, Persib memang membutuhkan sedikitnya 13 poin untuk memenuhi target mereka di putaran pertama. Artinya dengan 5 pertandingan tersisa, mereka harus melakukan sapu bersih pertandingan kandang. Di samping menghadapi PSPS, mereka juga dijadwalkan menghadapi Persebaya, Surabaya, dan juga Persik Kediri. Jika mereka mampu mengamankan itu, berarti 9 poin sudah di tangan. Dan 4 diantaranya, 4 sisanya bisa mereka peroleh dari pertandingan 2 tandang melawan Persisam dan juga FC Bontang. Ya, pelanggaran Christian Rene Martinez terhadap Herman Zumafo. Ya, Arik celana tadi
Christian Rene Martinez untuk menghentikan pergerakan dari Herman Zumafo Epandi. Pemain yang menjadi top scorer untuk divisi utama musim lalu. Dengan 17 gol yang dicetak. Ya, sejak terjadinya gol pertama tadi yang dicetak oleh PSPS, permainan sudah lebih terbuka dan akhirnya pertandingan lebih berkembang. Kita lihat, Sebuah percobaan dari tendangan bebas dari jauh luar kotak penalti oleh Ade Chandra Kirana. ya, Sangat keras, Bung. Betul. Dan sangat terarah. Dan saya kira juga kesigapan dari Sinta Wecai patut diacungi jempol. Dede Sulaiman yang hampir saja 2 kali dari tendangan Eka Ramdhani dapat merobek jala Dede Sulaiman. Siriusana masih Siriusana menguasai bola. Ya, cukup licin sekali. Ya. Memang Cyril ini biar berbadan kecil namun dia cukup gesit. Pelanggaran terhadap Haryono tadi. Lagi-lagi, Bu. Ya, edisi Edisi Bung Sukamto. Namun wasit Suandi belum memberikan kartu apapun untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Sibung yang kerap berkali-kali Betul, melakukan pelanggaran keras. Sucau bekerjasama dengan Haryono. Ya, pelanggaran M. Isnaini pencetak gol untuk PSPS Pekanbaru di pertandingan kali ini. Ya, justru ini pelanggaran yang sebetulnya tidak terlalu serius karena Ya. memang Isne ini hanya terlambat untuk melakukan antisipasi. Kartu kuning pertama untuk M. Isnaini di musim 2009-2010 ini. Sucau Nuknung bersiap-siap dalam kotak penalti. Christian Rene Martinez angkat dalam kotak penalti. Erlangga Sucipto belum berhasil. Ya, benturan Haryono terhadap Herman Zumafo. Saya kira memang sangat keras. Lutut dari Herman Zumafo menerjang bagian belakang badan dari Haryono. Masih mengerang kesakitan Haryono yang kita kenal sebagai gelandang bertahan tim nasional Indonesia. Gelandang pekerja keras yang selalu mematahkan umpan-umpan di lapangan tengah dari umpan lawan. Kembali Eka Ramdhani. Sucau Nuknung angkat dan Hilton Morera masih dapat ditangkap oleh Dede Sulaiman. Ya, sebuah skema yang cukup baik tadi. Bagaimana bola chip tadi diberikan Eka kepada Sucau dan Sucau mengirimkannya ke kotak 16. Namun kita lihat Dedi memang lebih sigap dibanding Hilton Morera. Ya, cukup cepat Ade Chandra. Ya, kita melihat tadi ada sekilas lagi bahaya yang dimunculkan oleh para pemain Pekanbaru melalui sebuah proses klasik serangan balik. Ade Chandra hampir lagi tadi melewati Maman. Namun kita melihat Maman juga di sini begitu sigap untuk menghalau bola. Sepak pojok kedua untuk PSPS. Dalam kotak penalti. Mudah saja untuk Sinta Wecai. Erlangga Sucipto. Yudi Haryono. Yudi Sudarsono maksudnya. Ya, tadi andai saja Budi mau bermain 1-2 dengan Erlangga, mungkin
peluang bisa lebih berbahaya. Kita saksikan di lapangan hijau saat ini Haryono sedikit mengerang kesakitan dan Ya, tampaknya agak serius tadi Iya. benturan dengan Herman Jumafo, Yopi, dan seperti harus ada yang perlu dirawat lebih serius. Apakah ini pertanda? Ya, ternyata betul. Cucu Hidayat disiapkan untuk menggantikan Haryono. Dan ini tentu saja akan menjadi sebuah perubahan dari sisi dimensi permainan. Kita lihat bagaimana Budi agak kesal tadi nendang bola keluar. Dan inilah Benaken Basoken. ya Banaken Bosoken salah mengantisipasi pergerakan dari Eka Ramdhani sehingga berhasil menyamakan kedudukan. Di pertandingan kali ini menjadi 1-1. Haryono ditarik keluar. Ya, Pemain nomor punggung 27, Cucu Hidayat. Cucu Hidayat, mantan pemain Persita Tangerang yang musim lalu mencetak 2 gol dan telah mencetak 1 gol musim ini saat melawan Persitara Jakarta Utara. Berusia 26 tahun, masuk menggantikan Haryono setelah terjadi benturan yang cukup keras dengan Herman Jumafo Epandi tadi. Christian Untung Morera yang di babak kedua ini bergerak lebih bebas. Cyril Shana. Sisi kanan ada M. Isnaini. Kontrol bola yang kurang baik dari Isnaini. Ya, Cyril Shana kembali menjadi elemen penting dalam setiap penyerangan Pekanbaru. Wow, Oh, bahaya kita melihat direbut. Cucu oleh- Hidayat. Ya, kita melihat tampaknya Cucu juga tadi belum siap ya. Sehingga dengan mudah juga bisa direbut oleh M. Isnaini. Kembali Cucu Hidayat. Maman Abdurrahman. Budi Sudarsono cukup baik. Oh, iya, belum menemukan sasaran. Sebuah percobaan dari Erlangga Sucipto. Ya, baik sekali. Lagi-lagi ketidakberuntungan saya kira di sini yang berperan. Bagaimana Eka sudah melakukan sontekan one on one, namun masih saja membentur dan kembali rebound yang juga gagal menghasilkan gol. Semua diupayakan oleh Budi Sudarsono. Sebuah momen yang harusnya memang mendapatkan hasil yang lebih optimal. Suchao. Ditinju saja bola oleh Dede Sulaiman. Christian Rene Martinez membantu serangan kali ini. Oh, Ya, kita melihat ya ini juga mungkin bukan salah seorang Christian Rene. Karena ia notabene adalah pemain bertahan tulen. Sehingga pada saat ia diberikan tugas untuk memberikan umpan, justru umpannya sangat melenceng. Dan inilah yang harus diwaspadai ya. Artinya oleh pelatih Jaya Hartono bagaimana para pemainnya disiplin pada posisi masing-masing. Artinya mereka juga masih harus tetap waspada kepada potensi serangan balik yang mampu dilakukan oleh para pemain Pekanbaru. Yang kita melihat secara individu juga cukup impresif, cukup baik. Ya, memang kalau kita mengingat tadi bagaimana peluang yang diperoleh oleh Eka Ramdhani sangat disayangkan. Bola tidak menghasilkan gol. Padahal posisinya dia sangat ideal untuk bisa menambah gol dan keunggulan bagi Persib. Namun sontekannya terlalu lemah. Sementara itu Yopi kita lihat ya. Rusbianto. Pemain yang cukup senior. Berusia 31 tahun. Yang turun di 11 pertandingan sebelumnya. Menggantikan Ahmad Junaidi. Rusbianto yang kerap membantu penyerangan dari sisi tengah lapangan. Angkat ke dalam kotak penalti. Ada Eka Ramdhani di sana maupun Erlangga Sucipto. Namun lebih cepat disambar oleh Dede Sulaiman.
Gilang Angga. Nova. Kembali. Gilang Angga. Safety first. Langsung ke depan. Sinta Wechai. Cukup baik serangan dari pemain-pemain Persib. Erlangga Sucipto kali ini. Cucu Hidayat. Hilton Morera. Coba melewati Edi Sibu. Suchau Nuknuk. Oh! Lagi-lagi Budi Sudarsono belum menemui sasaran. Ya, kita lihat bagaimana sebetulnya Erlangga bisa saja menahan dada, menahan bola dengan dada, namun mengarahkannya sedikit ke dalam dibanding memberikan kita lihat bagaimana Suchau Nuknun. Ya, kita lihat ada sedikit kekhawatiran dari Erlangga, andai saja dia memaksakan bola mengontrol ke dalam karena di sana sudah siap-siap menyergap Benaken. Namun bola yang diberikan kepada Budi juga sangat tanggung sehingga Budi tidak mendapatkan posisi yang ideal untuk bisa mengeksekusi dengan sempurna. Maka bola pun akhirnya melenceng jauh. Paling tidak di sini Persib sudah mulai menemukan kembali cara ataupun juga celah-celah untuk bisa menembus pertahanan yang begitu disiplin dari para pemain PSPS dengan permainan 1-2 dan juga bola-bola terupas. Terlalu deras umpan kepada Ade Chandra Kirana. Ya, kita melihat juga peran Ade Chandra cukup baik di pertandingan kali ini. Memang ia jarang maju ke depan, namun setiap kali ia menguasai bola, inisiatifnya sudah jelas adalah untuk mengganggu lini pertahanan Persib Bandung. Dan kita melihat lahirnya gol pertama bagi Pekanbaru tidak lepas dari peran seorang Ade Chandra Kirana. Iya. Benturan tadi oleh Muhammad Abdurrahman dan juga Herman Zumafo. Ya, kita melihat sedikit ya terkena dagu seorang Herman Zumafo. Namun kalau kita melihat postur tubuh seorang Herman, bingung kalau ia hingga kesakitan menerima sikutan yang tidak begitu keras. Namun kita melihat juga pemain yang satu ini tampaknya juga di-lock oleh Maman dan juga Nova Arianto di pertandingan kali ini. Sehingga ia pun tidak mampu berbuat banyak. Hilton Morera dibayangi oleh Ade Suhendra. Bukan sebuah pelanggaran. Cucu Hidayat kali ini. Mengandalkan serangan balik pemain-pemain PSPS Pekanbaru dengan menumpuk beberapa pemain di sektor pertahanan. Budi Sudarsono, Eka Ramdhani. Budi Sudarsono kembali. Masih Budi. Suchau Nuknun memberikan pada Hilton Morera. Hilton Morera. Oh. Baik sekali. Masih ada April Hadi yang menyelamatkan gawang dari PSPS Pekanbaru dan protes dari pemain-pemain Persib. Kita saksikan di tayangan ulang ini. Ya, kita melihat di sini ya, ini adalah peluang yang sangat baik yang seharusnya bisa tercipta gol, namun kita melihat sayang Hilton tidak mampu mengarahkan secara akurat. Dan kita melihat di sini tampaknya para pemain Persib mungkin melihat bahwa wasit tidak memberikan sepak pojok di sini ya. Atau ya di Inter saya kira para pemain Persib lebih karena memprotes adanya handsball tadi. Mengapa tidak memberikan penalti? Mungkin ini yang dimaksudkan para pemain Persib dalam protes. Kita lihat dalam tayangan lambat memang agak betul. Ya, benar. Saya kira tangan kanan April Hadi memang menyentuh bola. Kita lihat kembali ya, sehingga bola pun kemudian lari ke atas. Ini yang membuat para pemain langsung mengangkat tangan, para pemain Persib, dan meminta kepada wasit memberikan penalti. Namun wasit memang tidak dalam sudut ideal untuk bisa membuat keputusan. Kita masih nantikan apa yang terjadi. Apalagi keputusan kepada Ade Suhendra.
Kita belum tahu apakah pelanggaran Ade Suhendra terhadap Hilton Moreira sebelumnya, mantan pemain Persija Jakarta ini. Ya, kita melihat ya memang para pemain Pekanbaru juga tampaknya menjelang pertandingan berakhir sedikit kesulitan Ya, untuk menahan gempuran para pemain Persib Bandung, sehingga mereka pun tampaknya harus menggunakan tangan Betul. agar tidak terjadi gol. oh. Protes kali ini dilakukan oleh pemain-pemain PSPS Pekanbaru atas kejadian yang dilakukan oleh Erlangga Sucipto. Ya, sebenarnya ini juga pelanggaran yang tidak disengaja ya. Kalau kita melihat memang di sini Erlangga fokus kepada bola. Ya, betul. Ya, jelas sekali. Tidak ada maksud ya. Ia ada tidak maksud, melihat, betul. ia tidak melihat ada pemain Rusdianto yang masuk ke sana, sehingga kita melihat ini sebenarnya sebuah pelanggaran yang tidak disengaja dan sebuah pelanggaran yang terjadi karena memang ada datangnya seorang Rusdianto yang mencoba menghalau bola dan Kartu sedikit kuning. membingungkan ya bagaimana wasit bisa memberikan kartu kuning kepada Erlangga yang kita jelas melihat tidak ada inisiatif untuk mencederai seorang Rusdianto, namun juga tampaknya wasit sedikit mengalami pressure dari para pemain Pekanbaru sehingga ia harus mengeluarkan kartu kuning. Kali ini Budi Sudarsono dengan masih kedisiplinan yang sangat tinggi, pemain-pemain PSPS untuk kembali ke dalam kotak penaltinya sendiri. Suchao Nuknum, masih Suchao Nuknum. Gol! Gol! Gol yang sangat cantik menambah keunggulan Persib Bandung menjadi 2-1. Ya, luar biasa memang sebuah syuting yang sangat terukur. Inilah yang sebelumnya sempat kita diskusikan, Bung Binder, bagaimana Persib membutuhkan berbagai variasi serangan, berbagai variasi tusukan, dan diantara adalah tendangan dari jarak jauh, 2 kotak penalti, dan akhirnya Suchao Nuknum menjawabnya dengan tepat. Bagaimana sebuah sepakan yang luar biasa keras ke pojok atas kanan kiri gawang dari Dede. Kita lihat bagaimana melewati 2 pemain dan kemudian melancarkan sebuah rudal yang langsung menusuk. Ya, ini memang sebenarnya bukanlah sebuah gol yang mudah untuk dirasakan seorang Suchao Nuknum. Kita melihat ada kurang lebih 7 pemain berbaju warna merah di depannya. Namun ia sangat fokus kepada bola dan juga pada eksekusinya, sehingga kita melihat penjaga gawang Dede Sulaiman yang tampaknya sedikit keluar dari garis gawang, tidak mampu menghalau bola yang begitu deras menerjang gawangnya. Dan kita melihat bagaimana determinasi yang ditunjukkan oleh para pemain Bandung akhirnya mampu membawa mereka untuk unggul dengan skor 2-1. Tepat kita melihat keputusan seorang Suchao untuk melakukan eksekusi dari jarak jauh. Suchao Nuknum yang memang sangat diharapkan untuk turun di pertandingan kali ini, memberikan kontribusi yang sangat optimal untuk meraih hasil yang maksimal di pertandingan kandang di hadapan Bobotoh. Dan kita lihat Coach Jaya Hartono tentunya tidak ingin keunggulan sementara ini dapat dirubah oleh anak-anak PSPS Pekanbaru. Gol kedua dari Suchao Nuknum di Liga Super Indonesia ini menambah keunggulan 2-1 untuk Persib Bandung sementara memasuki menit 80. Menambah kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk pemain-pemain Persib. Seperti kita saksikan di sini yang dilakukan oleh anak-anak Persib Bandung. Serangan bertubi-tubi ke gawang PSPS. Cucu Hidayat yang turun menggantikan Haryono dan bertindak sebagai gelandang bertahan kali ini. Gilang Angga berikan kepada Budi Sudarsono. Ya. Kontrol bola yang kurang baik dari Budi. Ya, kita melihat ya sekarang para pemain Persib benar-benar mendominasi pertandingan. Artinya sulit juga bagi para pemain Pekanbaru untuk menunjukkan permainan keras seperti sebelumnya. Karena tampak, ya kita melihat bagaimana determinannya seorang Erlangga pun mengejar bola hingga ke belakang. Ini menunjukkan ya bahwa semangat Persib di babak kedua setelah mereka tertinggal gol bertolak belakang dengan apa yang mereka tunjukkan di babak pertama.
pada saat skor lain masih menunjukkan 0-0, dan disinilah yang dibutuhkan semangat juang para pemain, dan dijawab dengan tuntas oleh para pemain Persib Bandung. Namun mereka pun tidak boleh takabur, masih ada 10 menit Iya. yang harus dijalani. Kerjasama dengan Hilton Morera, Eka Ramdhani. Hampir saja Eka Ramdhani menambah keunggulan Persib. Namun masih dapat dibaca bola dari Eka Ramdhani oleh Dede Sulaiman. Ya, baik sekali memang sebuah permainan segitiga yang cukup cantik. Kita lihat diakhiri oleh sontekan Eka, namun lagi-lagi sontekan yang terlalu lemah tampaknya. Mudah saja bagi Dede Sulaiman untuk bisa mengamankan bola kali ini. Herman Zumafo. Siri Hosana. April Hadi yang membantu penyerangan kali ini. Ya, ini tidak ada opsi lain bagi Pekanbaru kecuali keluar menyerang. Kita melihat para pemain Pekanbaru pun sebenarnya memiliki kualitas yang baik ya. Tinggal bagaimana mereka berani menyerang. Lepas bola. Kali ini masih Herman Zumafo. Berhadapan dengan Gila Angga. Herman Zumafo, Epandi. Oh, tidak ada kawan di sana. Kita saksikan Ade Chandra Kirana. Ya, melanjutkan apa yang dikatakan Bung Binder, memang tampaknya harus menjadi warning dan juga perhatian bagi lini pertahanan Persib agar tetap waspada. Ya, Dan juga para pemain gelandang dari tim Maung Bandung ini agar turut memberikan perhatian pada permainan umpan-umpan cepat yang diperagakan oleh Ade Suhendar dan kawan-kawan. Karena bisa saja karena keasikan menyerang, kemudian mereka akhirnya bisa berbalik kebobolan. Herman Zumafo kembali melewati 3 orang pemain, 4 orang pemain kali ini. Iya, ya pelanggaran akhirnya harus dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Ya, kita melihat ya memang seorang Herman Zumafo bagaikan sebuah raksasa, seorang raksasa yang sangat sulit untuk dijatuhkan ataupun untuk dilanggar. Kita melihat bagaimana Christian Rene Martinez pun begitu sengsara untuk menjatuhkan seorang Herman Zumafo. Namun kita melihat cukup efektif lini belakang Persib untuk mengunci gerak-gerik seorang Herman Zumafo. Namun kita melihat masih ada kurang waktu 6 menit bagi Herman untuk menjawab kemandulannya. April Hadi telah terlebih dahulu berdiri offside. Ya, ini sudah pasti sekarang yang penting bagi Persib adalah bagaimana mereka bisa mengamankan kemenangan ya. Dan ini tampaknya juga bisa jadi menjadi kemenangan yang sangat-sangat berharga yang mereka raih dengan kerja ekstra keras dan dengan semangat juang yang tinggi. Kita melihat sangat jarang kita melihat Persib Bandung kesulitan melawan tim yang baru promosi. Namun kita melihat di pertandingan ini mereka dipaksa bekerja keras dan semangat juang mereka lah yang membuat mereka unggul untuk sementara ini dengan skor 2-1. Pelanggaran terhadap Cucu Hidayat. Ya, saya kira Cucu juga cukup baik ya, meski masuk di babak kedua menggantikan Haryono. Namun dia sudah betul-betul nyetel dengan irama permainan dari Persib. Dan sementara ia juga pun kali ini terpaksa harus mendapatkan pelanggaran karena determinasinya yang cukup baik di lini tengah. Ya, Butut Waringin Jati bersiap-siap untuk masuk ke lapangan hijau. Pemain yang musim lalu membela PKT Bontang. Cucu Hidayat. Ya, Butut Waringin Jati menggantikan Ade Chandra Kirana. Hilton Morera kali ini. Lima menit menuju waktu normal. Pertandingan makin panas tensi dan skor terkini untuk pertandingan lain antara Persisam Samarinda melawan Persiwa Wamena adalah 1-2. Ya, kembali lagi-lagi wasit harus menghentikan pertandingan. Ya. Karena tampaknya
PSPS juga bermain tetap Spartan, tetap tidak memberikan kompromi pada setiap manuver-manuver yang dipraktikkan oleh anak-anak Bandung, dan kali ini kembali Erlangga yang menjadi korban. Gilang Angga, Ya, maksud saya. Kita melihat memang Gilang Angga sudah beberapa kali menjadi tumbal ya. Ya, M. Zahrul Azhar menggantikan Ade Suhendra. Ya, baik juga di sini inisiatif dari seorang pelatih Abdul Rahman Gurning untuk memasukkan pemain-pemain baru. Oh, apa yang terjadi? Ternyata handsball Banaken Bosoken di menit ke-86 ini. Sebuah trupas dari Sucanuknum menyentuh badan dan juga tangan dari Banaken Bosoken. Iya, saya kira ini sebuah pelanggaran yang mestinya tidak di-call sebagai penalti karena bola lebih dulu mengenai badan, kemudian memental ke tangan, dan ini tidak bisa disebut aktif, Yopi. Namun wasit kita lihat berpendapat lain. Apakah Hilton Moreira dapat menambah pundi golnya menjadi 3 di musim ini lewat tendangan penalti ke gawang Denny Sulaiman? Siap-siap Hilton Moreira dan cukup tenang. Go! Go! Hilton Moreira berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 untuk Persib Bandung. Ya, akhirnya memang Hilton mencetak gol dengan sangat begitu dingin. Sontekan yang sulit untuk ditebak oleh Denny Sulaiman dari titik putih. Ini merupakan gol ketiga bagi Hilton. Namun apapun, saya lebih tertarik mencermati bagaimana keputusan wasit memberikan penalti. Karena dalam rule of the games, bola yang tidak langsung mengenai tangan, maka tidak layak untuk diberikan penalti. Apalagi tadi kita jelas sekali melihat bola lebih dulu menyentuh bagian paha dari Banaken, kemudian bola merebound mantul ke tangan. Tentu itu situasi yang tidak disengaja. Namun inilah kembali wasit untuk kesekian kali kita lihat bagaimana beberapa kali dia melakukan kekeliruan. Dan kita melihat tadi ya bagaimana Hilton begitu gembira atas gol yang dicetaknya karena apapun bagi Persib itu sebuah keuntungan. Ya, dan yang sudah pasti bahwa beban terlepas dari pundaknya sebagai seorang striker yang wajib mencetak gol. Isna ini duel tadi dengan Hilton Moreira. Dan saya kira ada mungkin penebusan dalam tanda petik karena sebelumnya kita lihat memang sempat terjadi handsball langsung di pertahanan PSPS pada beberapa saat lalu, dan wasit saat itu tidak melihat secara jelas. Erlangga Sucipto kali ini mencoba menerobos masuk. Erlangga Sucipto, oh tidak ada kawan di sisi kanan dari pertahanan PSPS. Kita melihat memang ya masuknya Erlangga Sucipto benar-benar merubah gaya permainan Persib Bandung. Mereka lebih rajin, lebih agresif untuk mengembangkan permainan menyerang, dan kita melihat pergantian terakhir bagi Persib Bandung. Aji Nurpijah, pemain berusia 28 tahun yang musim lalu membela Persija Jepara, masuk menggantikan Nova Arianto. Sebuah pelajaran berharga tentunya bagi para pemain Pekanbaru. Bagaimana mereka datang dengan semangat tinggi. Umpan mendatar kepada Emis Naini. Oh, terlalu lemah Emis Naini. Ya, ini tentunya sebuah pelajaran berharga bagi para pemain Pekanbaru. Bagaimana mereka setelah unggul 1-0, tampaknya tidak mampu mengawal serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Persib, sehingga mereka harus kemasukan hingga 3 gol. Sebuah skenario yang tampaknya tidak terbayangkan setelah mereka unggul dengan skor 1-0 tadi. Apalagi kita melihat pertahanan Pekanbaru begitu solid dan juga bermain tanpa kompromi. Tambahan waktu 2 menit diberikan oleh wasit Suandi. Maman berikan pada Gilang Angga.
Ya, sekarang kita bisa membuktikan bagaimana saktinya atau ampuhnya kehadiran penonton bagi kubu Ya. Persib Bandung. Di mana sudah terlihat dan terbukti secara faktual Persib kembali memetik 3 poin penuh dari 5 pertandingan kandang mereka. Hanya 1 yang miss tentu saja ketika mereka tidak bisa bermain di hadapan pendukungnya ketika menghadapi Persija beberapa hari lalu. Tapi di luar itu mereka semua dengan penonton di samping mereka dan memetik poin penuh. Ya, belum berhenti kita melihat permainan yang sangat agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Pekanbaru yang pada awalnya justru membawa efek positif bagi mereka. Namun kita melihat tetap saja mereka tidak mampu mengawal serangan yang sangat sporadis yang ditunjukkan oleh para pemain Persib Bandung. Masih ada peluang bagi Persib untuk mencetak gol. Kita Iya. melihat ini juga adalah sebuah situasi yang sangat membahayakan bagi Pekanbaru. Eka Ramdhani berikan pada Suchau Nuknung. Apabila Persib berhasil meraih 3 angka kali ini, sangat penting tentunya 3 angka tersebut untuk mendongkrak posisi Persib Bandung di klasemen sementara Liga Super Indonesia. Ya, ada 2 pertandingan kandang lainnya Yopi yang juga perlu mereka amankan menghadapi Persebaya Surabaya dan juga Persik Kediri. Dan mitra sepak bola Antv, demikianlah pertandingan antara Persib Bandung melawan PSPS Pekanbaru. Skor akhir adalah 3-1 untuk kemenangan Persib Bandung.